Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karimale. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendana, semester 6. Baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan buku yang Bapak berikan kepada kami sebagai pegangan atau pengantar untuk mempelajari sosiologi politik lebih dalam atau mengetahui bagaimana apa yang sebetulnya dipelajari oleh sosiologi politik itu sendiri. Yang di sini saya mulai dari yang pertama, yaitu bab 1, yaitu kekuasaan. Kekuasaan di sini kalau dilihat secara historis digambarkan sebagai jenis kapasitas baik tindakan ataupun kewajiban. Artinya bahwa di dalam kekuasaan tersebut adanya sebuah kapasitas atau ruang kosong untuk dimasukkan tindakan ataupun kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan. Artinya tindakan di sini adalah melihat bahwa tindakan tersebut bagaimana orang bertindak dan melakukan kewajiban-kewajibannya masing-masing dari kekuasaan tersebut. Lanjut, kekuasaan itu juga tidak terlepas dari yang namanya kekuatan atau power itu sendiri, karena kekuatan itu terdiri dari dua jenis, yaitu kekuatan fisik maupun non fisik. Dalam sistem kekuasaan itu sendiri ada banyak kasus dan masalah yang kita temukan akibat dari kekuasaan tersebut, baik kekuasaan fisik maupun non fisik. Kalau dilihat dalam segi politik itu sendiri, berarti kekuasaan dalam konteks kekuatan itu berarti menggunakan akal dan pikiran untuk membangun kebijakan-kebijakan yang baik untuk nantinya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sedangkan konsep utama dari kekuatan itu sendiri ialah bahwa politik adalah proses umum yang memperjuangkan kekuatan dalam masyarakat. Artinya bahwa dilihat dari kekuatan dalam kekuasaan tersebut, politik digunakan sebagai aliran atau pegangan untuk menciptakan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Artinya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kekuatan sendiri menurut Karl Marx itu menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan lebih banyak lagi memiliki sumber kekuatan sosial. Artinya bahwa di situ Karl Marx mengungkapkan bahwa kekuatan itu sendiri berasal dari para kaum kapitalis yang mempunyai modal atau pemilik modal terbanyak yang mampu menguasai beberapa rakyat atau mampu menguasai rakyat-rakyat yang di bawahnya. Karl Marx juga mengatakan bahwa kekuasaan itu memiliki konteks ekonomi yang memiliki hubungan antara kelas sosial. Artinya bahwa kekuasaan mempunyai hubungan antara kelas-kelas sosial. Artinya dia membentuk bagaimana hubungan yang baik antara kelas-kelas sosial, baik itu hubungan yang baik maupun hubungan yang buruk tadi. Kekuatan itu sendiri juga artinya tindak dan kewajiban adalah pusat kekuatan, peran bermain dalam proses politik. Artinya bahwa tindakan dan kewajiban yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa tindakan bagaimana kita bertindak untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri menggunakan kekuatan, yaitu bahwa dalam politik sendiri yaitu kekuatan pikiran. Sedangkan kewajiban ialah bagaimana kita menjalankan apa yang telah kita buat atau apa yang telah kita dapat dari masyarakat untuk kita jalankan kembali kepada masyarakat itu tersebut, sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintahan. Kekuatan juga digunakan sebagai kapasitas untuk mencapai beberapa hasil agar bertindak berdasarkan prinsip tertentu. Artinya bahwa kekuatan tersebut digunakan untuk mencapai kebijakan-kebijakan publik yang tadi kita jelaskan tadi lebih di awal tadi itu, untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Selanjutnya, kapasitas untuk bertindak berbeda dengan kapasitas untuk kewajiban dan tugas. Artinya bahwa di sini bahwa bertindak dan bertugas itu, bertindak dan berkewajiban itu sangat jauh berbeda dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu tadi. Lanjut ke bab 2, bahwa negara, kekuasaan dan kekuatan tersebut tidak terlepas dari sebuah pemerintahan atau negara sendiri ya. Di sini pemerintahan dan negara memang jauh berbeda.
Negara ialah badan lembaga masyarakat atau badan hukum yang dibentuk atau sebuah uh, klaim sepihak dari orang yang mampu menduduki suatu wilayah secara penuh dan menjalankan semua sistem di sana. Sedangkan pemerintahan ialah rezim yang berkuasa pada saat itu. Artinya bahwa rezim-rezim yang berkuasa pada saat itu ialah pemerintahan saat itu. Pemerintahan tidak dikenal sebagai lembaga hukum, namun negara yang dikenal sebagai lembaga hukum itu sendiri. Sedangkan pada kaum awam orang menyebut bangsa dan negara itu hampir mirip karena bangsa namun jauh berbeda, karena bangsa sendiri mengacu pada budaya, identitas, keinginan bersama untuk menjalankan suatu tindakan politik atau relasi politik yang baik dalam menurut pandangan baik. Semua yang dibahas pada satu kekuasaan itu tidak terlepas dari namanya negara atau pemerintahannya. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang negara. Negara adalah sejumlah besar lembaga yang tersusun secara baik, yang dengan teratur dan punya payung hukum yang jelas dan untuk menjalankan suatu pemerintah-pemerintah tertentu dengan aturan-aturan yang berlaku pada negaranya sendiri atau pada dilihat dari sesuai dengan apa yang ada di dalam negara tersebut. Max Weber mengatakan bahwa negara adalah manusia yang sukses mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Artinya bahwa di sini ini Max Weber masih melihat pada zaman kolonialisme di mana orang mampu embargo satu daerah untuk diduduki sebagai tempat kekuasaannya untuk menjadikan negaranya atau menjadi negara bagiannya. Pemerintah dan negara adalah salah satu yang sangat jauh berbeda. Negara itu satu tingkat dari pemerintah, artinya bahwa negara ada untuk bagaimana menjalankan pemerintahan. Kiranya tidak saling terlepas, karena negara itu sendiri merupakan badan lembaga masyarakat atau badan hukum yang tersusun secara rapi yang tidak terjelaskan di atas. Sedangkan pemerintah adalah rezim yang berkuasa, artinya orang yang memimpin pemerintahan, orang yang memimpin negara tersebut ialah disebut pemerintahan, dengan menjalankan segala sesuatu atau aturan-aturan yang menurutnya berlaku dan cocok untuk digunakan pada saat itu, baik yang positif maupun yang mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Masa depan negara tergantung pada negara itu sendiri dan juga tidak terlepas dari negara luar, bahwa globalisasi merupakan salah satu dampak bagi masa depan negara. Yang kita bisa melihat bahwa globalisasi sendiri mempunyai dampak yang sangat besar. Jika satu daerah atau satu negara tidak menerima globalisasi tersebut, maka negara tersebut akan perlahan tertinggal dan semakin terbelakang pada era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat pada zaman milenial ini. Semua itu dalam negara atau pemerintahan tersebut tidak terlepasnya adalah sistem politik dan proses sosial. Artinya bahwa dalam semua lingkup pemerintahan dan negara tersebut pasti adanya politik, budaya, dan proses sosial. Yang kali ini kita akan kaji pada bab 3. Budaya itu yang kita tahu merupakan hasil cipta rasa atau karsa manusia dalam kurun waktu tertentu untuk menggambarkan situasi-situasi yang ada pada saat itu maupun yang akan datang nantinya, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Budaya sendiri dipergunakan sebagai alat untuk mempelajari kebijakan etik budaya-budaya lain. Artinya bahwa dengan budaya kita mampu mempelajari bagaimana orang-orang bertindak atau orang-orang melakukan segala sesuatu menurutnya benar, dan kita harus bagaimana mengikuti budaya atau aturan tersebut karena sudah tertanam sejak dahulu dan menjadi hal-hal yang dibilang tabu untuk dilanggar atau budaya dikatakan juga sebagai ekspresi simbol menggambarkan orang pada masanya. Artinya bahwa sebagai ekspresi simbol, artinya
ekspresi simbol di sini artinya bahwa menggambarkan keadaan dan situasi pada saat itu yang ia gambarkan pada begitu kain atau tempat-tempat lainnya. Sedangkan kaitan budaya dengan politik itu sendiri adalah bahwa setiap individu berhak melakukan segala sesuatu atau pilihannya sendiri, berdasarkan apa yang menurutnya benar dan baik. Itulah adalah salah satu bentuk dari politik kebudayaan, bahwa budaya politik itu dibangun dari seseorang atau kelompok yang menurut pandangannya baik dan benar. Politik itu sendiri juga sudah ditanamkan bersama-sama dengan proses sosial. Artinya bahwa politik sudah ditanamkan sejak dini atau sejak kecil melalui proses sosialisasi, baik itu dalam rumah. Contoh kecil saja, kita menentukan sebuah pilihan, mau minum pada pagi ini kita akan minum kopi atau teh. Keduanya itu merupakan pilihan yang berimbang, di mana jika Anda memilih untuk minum teh, mungkin menurut Anda lebih baik, tapi menurut orang lain tidaklah lebih baik jika minum teh pada pagi hari. Itu juga bisa menggambarkan bahwa suatu sistem politik terrealisasi pada masa atau kehidupan kita sehari-hari. Dengan perbedaan kebudayaan tersebut juga, jika dikaitkan dengan pandangan politik bahwa nanti adanya terbentuknya struktur sosial yang akan terbentuk di dalamnya dalam suatu negara atau suatu pemerintahan. Artinya bahwa dengan sub-sub kebudayaan yang ada itu akan membedakan satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga jalan politik pun beda. Misalnya contoh kecilnya yaitu bahwa agama merupakan kebudayaan yang turun-temurun yang sejak ada sampai saat ini, atau itu merupakan kepercayaan masing-masing, sehingga pada konteks politik punya halnya juga dalam konteks politik bahwa orang mempercayai apa yang diyakininya untuk diambilnya sebagai sesuatu atau pandangan politik yang menurutnya benar. Yang keempat itu kapitalisme dan demokrasi. Semuanya tadi itu tidak terlepas dari suatu pandangan atau ideologi negara ya, atau sesuatu yang dipegang negara dalam menempuh kebijakannya dalam berpolitik, pada politik nasional maupun politik internasional. Kapitalisme sendiri itu merupakan menumbuhkan stigma negatif dalam setiap masyarakat saat ini ya, bahwa terutama masyarakat yang berada pada nasionalisme tertinggi dan negara-negara demokrasi, karena kapitalisme sendiri dibangun atas kebebasan yang menciptakan ketimpangan atau konsep ekonomi. Artinya bahwa mereka memanfaatkan ekonomi sebagai jalan untuk meluruskan apa yang ingin mereka capai atau mereka tuju. Kapitalisme juga di sini disebut juga sebagai melipat gandakan hasil yang dimiliki atau melipat gandakan kekayaan mereka. Banyak sekali isu-isu terkait kapitalisme. Kapitalisme pada awal munculnya itu pada abad revolusi Prancis, yaitu bahwa pemilik modal yang memiliki kuasa atas hak dan buru-buru di sana di Prancis tersebut. Ini yang mengakibatkan adanya suatu ketimpangan dalam masyarakat. Artinya bahwa terdapat kelas buruh dan kelas kaum elit begitu. Dan demokrasi sendiri tidaklah sama dengan kapitalisme tersebut. Demokrasi sangat bertolak belakang dengan kapitalisme, karena demokrasi tumbuh dan didasarkan atas keadilan dan kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya mempunyai rasa dan hak yang sama dalam menjalani kehidupan. Artinya demokrasi melihat manusia sebagai kesatuan yang utuh tanpa adanya pembagian kinerja atau pembagian kelas. Sedangkan demokrasi sendiri itu merupakan praktek yang untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Namun jika kita lihat pada sekarang ini, kebanyakan hanya sebuah konsep belaka, namun tidak terrealisasi dengan baik. Semua mengarah kepada kapitalisme, uang dan uang melipat gandakan kekayaan. Sedangkan pada bab 5 sendiri, politik dan kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa
lembaga lembaga sosial atau hubungan sosial tersebut. Lembaga sosial di sini, terutama lembaga sosial di sini ialah yang mempunyai kekuasaan paling besar, yaitu untuk memajukan suatu daerah, yaitu pendidikan sendiri. Pendidikan, kita semua tahu bahwa dengan pendidikan semua orang dapat mencapai apa yang dia ingini, atau membuat apa yang ia sukai, atau membuat perubahan pada pemerintahan atau daerah tersebut. Dalam konteks politik, pendidikan diartikan sebagai membuka wawasan atau intelektual pengetahuan kita tentang bagaimana mengambil kebijakan dan juga bagaimana menerima kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah. Artinya bersifat kritis akan sesuatu yang menguji asumsi tanpa berhenti. Pendidikan di sini juga sebagai alat tolak ukur dalam mengukur suatu bangsa, di mana suatu bangsa sudah maju atau belum dalam dalam berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga juga merupakan salah satu bagian dari politik, di mana dari perkawinan tersebut atau dari keluarga tersebut mungkin ada terbentuknya penanaman karakter atau penanaman pandangan politik pada anak atau orang yang dalam keluarga tersebut. Artinya bahwa perkawinan meningkatkan politik, keterlibatan, dan harmoni dalam masyarakat. Artinya bahwa perkawinan tersebut bisa membangun hubungan relasi yang baik antara kedua belah pihak, antara pihak sebelah dan pihak satunya dalam masyarakat. Penurunan juga disebut dengan penurunan gen dari sosialisasi dalam keluarga. Artinya bahwa pandangan politik itu bisa diturunkan lewat gen yang ada pada ibu atau bapak. Gen dalam artian ini ialah pandangan, bukan gen tentang hal-hal biologis. Gen dalam arti ini pandangan politik yang menurutnya benar, sehingga diturunkan kepada anaknya. Selanjutnya pada partisipasi politik. Kita tahu partisipasi politik di Indonesia saat ini sangat banyak, apalagi terutama pada kalangan mahasiswa maupun sampai orang tua sekalipun. Itu kita sebagai masyarakat ikut ambil bagian dalam merayakan atau menjalankan roda politik yang ada di negara ini. Partisipasi politik juga sebagai kekuatan. Artinya bahwa kita melihat bahwa, ambil contoh kecil, kita melihat bahwa partisipasi politik sebagai suatu kekuatan untuk merubah. Artinya pada zaman reformasi itu, pada zaman Orde Baru, mahasiswa itu menuntut agar Soeharto diturunkan dari jabatannya karena terjadi krisis ekonomi. Artinya di situ bahwa partisipasi politik dari setiap orang akan menciptakan suatu kekuatan untuk menjatuhkan sebuah rezim yang memimpin pada saat itu. Dalam partisipasi politik itu harus adanya kebebasan berpendapat yang harus ditanamkan dalam konteks demokrasi, yaitu bahwa seseorang berhak menafsirkan dan menjalankan apa yang menurutnya benar. Banyak sekali bentuk-bentuk partisipasi politik yang kita bisa capai melalui bentuk kelembagaannya, yaitu bahwa berbicara atau mewacanakan politik. Artinya bahwa saya sedang berbicara di sini mengenai politik, bahwa saya sedang berpolitik saat ini. Dan juga ada politik internet. Politik internet sangat banyak kita jumpai pada saat ini. Artinya kritikan atau masukan-masukan yang diberikan oleh orang-orang intelektual di negara ini melalui internet. Artinya bahwa kita bisa paham bahwa media sendiri punya keterlibatan dalam dunia politik itu sendiri. Yang bentuk kelembagaan lainnya jadilah kampanye. Kampanye bukan hanya sekedar kampanye pada saat pemilu atau lain-lain. Kampanye juga merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa memasang poster-poster di jalan itu merupakan salah satu bentuk dari kampanye. Sedangkan pada bentuk formulir
itu partisipasi dalam bentuk formulir itu ialah coretan-coretan atau protes dan demonstrasi. Coretan-coretan di sini ialah bahwa kebanyakan orang-orang menggambar satu lukisan abstrak di tembok, itu menggambarkan bahwa ia berpartisipasi dalam politik atau ia tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat atau ia setuju dengan kebijakan yang dibuat. Sedangkan protes dan demokrasi sendiri itu merupakan satu bentuk yang mungkin tingkat akhir dari keluapan emosi seseorang akan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka alami di lapangan saat itu. Sedangkan bab 7 ialah pemilihan pemungutan suara. Kita tahu bahwa di Indonesia melakukan pemilu setiap 5 tahun sekali, yaitu pemilihan presiden, pemilihan bupati, DPRD dan staf-staf lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Fungsi pemilihan itu sendiri ialah bahwa calon yang bersangkutan memberikan obsesi kebijakan yang ringkas dan jelas agar nantinya bisa diketahui oleh para pemilih yang akan memilih calon-calon tersebut. Warga memilih hanya pada alternatif atau kebijakan yang disediakan. Artinya bahwa skema dan alur untuk pencoblosan atau pemilihan tersebut sudah ditentukan oleh badan-badan khusus sepertinya yang di Indonesia seperti KPU atau lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga yaitu hasil pemilu dengan jelas mencerminkan pilihan kebijakan pemilih. Artinya bahwa hasil yang dicapai dari pemilu tersebut ialah bahwa itu merupakan kebijakan pilihan yang tepat untuk bagaimana masyarakat itu memilih sendiri. Langsung di sini adalah pemegang jabatan yang dipilih mematuhi pernyataan kampanye mereka. Artinya bahwa apa yang disuarakan pada saat kampanye itu harus dipenuhi dengan baik. Jika tidak dipenuhi maka akan terjadinya demonstrasi atau protes tadi terhadap dari rakyat. Kita masuk pada gerakan sosial. Gerakan sosial di sini ialah dilihat bahwa suatu pergerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau beberapa orang untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Artinya bahwa adanya kepentingan maupun tidak adanya kepentingan, mereka mempergunakan suatu gerakan untuk bagaimana mengembalikan atau mensetarakan apa yang menurut mereka tidak sesuai dengan kenyataan atau hak-hak yang mereka dapat. Gerakan sosial sendiri banyak ditandai dengan demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang lumayan besar, bahwa demonstrasi sendiri bisa melengsarkan suatu rezim. Artinya bahwa kita melihat pada mahasiswa sekarang ini, pada mahasiswa yang pada tahun 1998 itu mereka menggeserkan rezim melalui satu gerakan besar, yaitu gerakan pada tahun aksi mahasiswa pada tahun 1998. Dan juga ada gerakan-gerakan sosial lainnya seperti gerakan yang mogok makan dan gerakan-gerakan lainnya. Itu menunjukkan bahwa adanya ketidaksanggupan pemerintah dalam menjalankan politik atau dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik tersebut. Sedangkan pada kekerasan dan terorisme sendiri itu ada dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada genosida atau kebencian. Genosida ialah pembunuhan massal pada suatu bangsa atau suatu negara, pembunuhan secara massal yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu dalam pembunuhan tersebut. Dilihat contohnya bahwa Hitler membunuh orang-orang Yahudi untuk kepentingan politiknya. Itu merupakan salah satu genosida yang pernah terburuk yang pernah terjadi di dunia ini. Sedangkan pada terorisme sendiri merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilannya. Saya melihat terorisme sendiri itu muncul akibat dari ketidakadilan yang diciptakan oleh elit-elit politik sehingga menimbulkan ketraumaan psikis, sehingga jalan yang terbaik adalah salah satunya untuk memerangi wilayah-wilayah tersebut yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Terorisme sendiri lahir dan muncul dari akibat dari pandangan-pandangan kebanyakan agama bahwa merupakan jalan untuk mencapai suatu titik atau suatu bagian tertinggi, yaitu surga. Sedangkan ada banyak kasus politik lainnya yang dalamnya itu bahwa terorisme sendiri itu mengarah kepada kepentingan-kepentingan politik, bahwa untuk meruntuhkan suatu rezim pada masa itu. Artinya bahwa orang menggunakan terorisme sebagai jalan untuk meruntuhkan suatu rezim atau suatu pemerintahan. Sedangkan pada globalisasi sendiri, kita tahu bahwa itu adalah suatu kemajuan atau
eh, perkembangan pada bidang teknologi dan bidang-bidang lainnya itu mengarah kepada industri-industri besar atau mengarah kepada kapitalisme itu sendiri. Globalisme tidak terlepas dari kapitalisme. Untuk itu bahwa negara-negara yang tidak bisa bersaing untuk menciptakan globalisme akan semakin terpuruk dan semakin tertinggal. Globalisme itu sendiri mempunyai masa depan. Artinya bahwa negara akan menciptakan suatu yang baik untuk pemerintahannya itu melihat dari sisi globalisme tadi. Jika ia bergabung dalam globalisme tersebut dan bisa mengambil bagian dalam globalisme tersebut tanpa mengesampingkan budaya-budaya bangsa, artinya bahwa dia membuat suatu kebijakan-kebijakan yang baik untuk membangun antara budaya dan globalisme sendiri. Namun tidak terlepas dari adanya ancaman-ancaman atau nilai-nilai pribadi atau nilai-nilai etnis yang akan hilang dari akibat dari globalisme tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.